Baik Bapak Ibu, karena salamnya kurang semangat, saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan dari salah satu program pendidikan guru penggerak, yaitu Diseminasi Budaya Positif. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kundur, Ibu Fatimah Harahap dan Bapak Budi. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang saya banggakan anak didik SMA Negeri 4 Kundur. Di sini ada perwakilan kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, di sini kegiatan saya ini akan mendiseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Kundur. Diseminasi ini sejenis penyebaran apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak akan saya berbagi ke warga SMA Negeri 4 Kundur. Nah, sebelum kita mulai, selanjutnya ini kata sambutan dari Wakil Kepala Sekolah sekaligus pembukaan acara diseminasi. Pada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Oke, baiklah. Saya di sini sebenarnya kepala sekolah, tapi karena kepala sekolah berhalangan ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, jadi beliau mohon izin dan saya sebagai wakilnya untuk menggantikan di sini untuk menyampaikan kata sambutan tentang acara kegiatan Ibu Handrayani untuk guru CGP angkatan ke-11 ya. Oke, baiklah. Sebelum itu, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, baik. Diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Kundur ini dilihat dari judulnya. Tadi saya tanya ke Ibu Ningsi karena istilah ini agak jarang ya. Diseminasi ternyata itu penyebaran dalam kata arti yang positif ya, penyebaran tentang disiplin positif untuk menanamkan nilai-nilai norma kebiasaan positif dalam lingkungan sekolah kita. Ya, tujuannya itu sebenarnya untuk membentuk karakter siswa ya. Tujuannya sebenarnya untuk membentuk karakter siswa, untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan pribadi siswa kita. Nanti lebih jelasnya Ibu Handrayani akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan diseminasi budaya positif. Oke, kemudian yang berikutnya sebagai mitra atau teman-teman kerja, kita wajib mendukung program Bu Handrayani untuk mensukseskan CGP beliau ya, dan sama-sama kita doakan semoga acaranya sampai nanti dengan selesai penutupan terakhir CGP berjalan dengan lancar dan mulus ya, sehat selalu Bu Ningsi ya, karena tugasnya banyak sekali. Nah, saya tidak memperpanjang lagi apa itu tentang tema ini, nanti Bu Ningsi yang jelaskan, dan terlebih dan terkurang itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Dan untuk itu sekarang saya buka acara workshop acara sosialisasi tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Kundur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, hari ini kami berkumpul di ruangan ini ya Allah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi diseminasi budaya positif di SMA Negeri Kundul yang disampaikan oleh Ibu dari SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Karimun. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami menuju ke sini menjadi amal bagi kami, ya Allah. Ya Allah, tunjuklah kami agar kami selalu berada di atas jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, sehingga kami bisa selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah, tiada daya di upaya kami selain berupaya kami. Semoga Engkau mengabulkan semua permintaan dari kami, ya Allah. Allahumma salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afiyatan Rabbana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Terima kasih kepada Pak Budi. Selanjutnya baik, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan diseminasi budaya positif. Tanya, ya. Tujuan kegiatan designasi yang saya lakukan ini yang pertama meningkatkan kesadaran pentingnya budaya positif di sekolah. Yang kedua, membentuk persepsi tentang budaya positif di sekolah. Yang ketiga, memahami perilaku atau posisi kontrol guru di sekolah. Yang keempat, memahami penerapan segitiga restitusi. Ini tim saya, yang pertama itu Pak Nanang Garni WSPD, yang merupakan fasilitator saya, yang membimbing saya di kegiatan daring selama 6 bulan. Beliau berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada pengajar praktik Ibu Hajar Rosmiati MPD. Next, di sini yang akan saya sampaikan ada 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, kesepakatan kelas. Sebelum kita memulai, jadi di sini saya minta kita bikin kesepakatan kelas bagaimana kegiatan ini berlangsung. Baik, jadi di sini ada contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, dalam kegiatan ini kita menghargai pendapat orang lain. Bagaimana Bapak Ibu, kita setuju? Sepakat ya. Yang kedua, menjaga kebersihan ruangan. Setuju Bapak Ibu? Yang ketiga, mengacungkan jari jika ingin bertanya. Setuju Bapak Ibu? Ada tambahan lagi? Ada masukan Bapak Ibu? Atau anak Ibu? Menjaga kerapian. Coba. Menjaga kerapian. Ada lagi?
Masuk kelas tepat waktu. Oke. Wah. Oke, tambah 6. Berbicara yang sopan. Boleh. Terima kasih Pak Yudi. Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, ini saya bacakan kembali ya kesepakatan yang kita sepakati sekarang. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, menjaga kebersihan, mengajukan jari jika ingin bertanya, menjaga kerapian, terus masuk kelas tepat waktu, kemudian berbicara dengan sopan. Nah, lanjut materinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Hidup dan tumbuhnya anak-anak itu terletak pada kita sebagai kaum pendidik. Kita diibaratkan sebagai seorang petani. Ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita ini diibaratkan sebagai seorang petani yang sedang memelihara padi. Jadi anak-anak didik kita di sekolah ini kita dianggap padinya dan kita sebagai petani. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik, maka padi tersebut harus kita rawat, diberi pupuk, air, membasmi hama yang mengganggu hidup tumbuhnya kembang padi tersebut, dan kemudian juga harus memiliki tanah yang subur. Tanah yang subur itu dapat kita ibaratkan sebagai lingkungan belajar anak-anak di sekolah. Dan lingkungan belajar yang baik itu lingkungan yang memiliki budaya positif. Meskipun demikian, pertemuan padi tersebut hanya dapat kita perbaiki, tetapi kita tidak bisa mengganti kodrat-kodratnya padi. Misalnya kita menanam padi, tapi kita harapnya hasilnya jagung. Nah, tuh ada gambarnya padi. Kita ini dah menanam, mengolah, menjaga padi, tapi kita berharap padi itu menjadi jagung. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa mengubah kodrat padi menjadi jagung. Oke, nice. Nah, kita bermain dulu Bapak Ibu ya. Di sini bermainnya berpasangan, Bapak Ibu. Jadi boleh berhadapan. Berdiri Bapak Ibu ya. Kita berdiri. Cari pasangan berdua. Oke, lepas. Ini permainannya. Cobalah buka. Jadi ada satu sebagai A dan satu sebagai B. Satu yang menggenggam jarinya, yang satu lagi mencoba membuka tangannya ya, jarinya ini digenggam seolah-olah dia memegang sesuatu yang paling berharga punya dia. Dan yang satu lagi, teman satu lagi mencoba membukanya. Oke, saya kasih waktu 2 menit untuk Bapak Ibu mencoba. Silakan Bapak Ibu. Ya silakan, boleh membuat di situ ya, boleh terserah. Bapak boleh merayunya, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggelitik. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu mencoba membuka anak-anak yang mau menjawab dari tangannya? Ada Bapak? Boleh pakai kritik, boleh. Oke, ini dia. Kasih aplaus dulu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada siapa yang terlepas tangannya tadi? Ada yang terbuka? Ada yang terbuka? Oke, Pak Dodi. Kenapa yang mengenggam siapa Pak Dodi? Saya, Pak Fauzul membuka. Kenapa Pak Dodi membuka genggaman Pak Dodi? Dipakai geletek. Jadi saya tertahan. Oke, baik. Kenapa Pak Fauzul gelitik? Itu adalah usaha Pak Fauzul membukanya. Ada yang tidak berhasil membuka? Oke, banyak yang tak berhasil membuka. Nah, next selanjutnya. Pertanyaannya, kan sudah melakukan kepalan tangan, kemudian ada yang berusaha membuka, ada yang belum berhasil yang membuka. Di situ sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kontrolnya? Ada yang bisa jawab? Siapa yang memegang kontrol? Kenapa tidak bisa? Siapa yang memegang kendali? Yang menggenggam atau yang membuka? Menggenggam. Ada pendapat lain, Bapak Ibu? Yang membuka. Oke. Next.
Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Mau yang membuka atau yang menutup itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar. Kita ini kan tadi memegang barang yang berharga. Jadi terserah kita yang pegang. Kita mau kasih Bapak ini, misalnya ini uang nih, uang 100.000. Kita mau kasih Bapak ini atau tidak? Kalau tidak, berarti kita akan berusaha untuk sekuat tenaga untuk menggenggam. Walaupun Bapak itu merayu atau mengkritiknya. Tapi karena kita mungkin ikhlas baik, kita akan memberikannya dengan senang hati tanpa diusahakannya, dilepaskannya untuk Bapak Ibu. Bisa berarti Bapak Ibu. Jadi kontrol itu diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Next. Nah, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini next, menjelaskan pengertian miskonsepsi tentang makna kontrol yang selama ini kita pahami. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid, sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan kita itu jika itu adalah perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau wujudan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan sesuatu perilaku tersebut. Pada akhirnya murid mungkin menyadari kontrol tersebut dan reaksi murid bisa menyambut penolakan atau ketergantungan pada pendapat guru dalam usaha mereka. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Jadi di situ anak merasa dia selalu buruk karena guru selalu merasa dia bersalah. Karena pesan negatif seringkali yang disampaikan dengan cara yang lembut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, orang dewasa berarti dia punya kuasa gitu ya. Jadi yang muda ngalah. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka bertanggung jawab dan mendorong murid untuk melakukan tindakan tertentu selama ada kemajuan yang dapat diukur. Namun mereka menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Nah, selanjutnya. Ini adalah perubahan paradigma. Kita mengubah macam mana stimulus respon menjadi teori kontrol. Itu dijelaskan oleh Stephen R. Covey yang mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajaran kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, stimulus respon itu yang kita lakukan biasanya. Kita berpikir ya, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita misalnya di dalam kelas nih, kita ngajar, kita menganggap kebutuhan anak itu sama. Tapi kalau kita gunakan teori kontrol, kita maknanya ternyata kebutuhannya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan yang sama dengan kita. Dan kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kalau di posisi kontrol kita tidak itu negatif ya, stimulus respon itu kita menganggap orang itu berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau kita bisa kontrol diri kita harus berusaha memahami pandangan mereka. Terus ya. Selanjutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau kita melihat perilaku yang dilakukan anak itu semuanya salah, dia terlambat salah. Ternyata apa yang dibuat dia itu ada tujuannya, ya. Supaya orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, Bapak Ibu hanya bisa
Bapak Ibu sendiri yang mengontrol anak-anak juga. Berarti kalian yang bisa mengontrol diri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Nah, di sini kita sudah masuk ke makna disiplin. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang disiplin, apa yang terpikir dalam benak Bapak Ibu? Ibu ada masukan? Apa itu disiplin, Bu? Berkaitan dengan waktu, punya waktu. Waktu. Ada yang lain Bapak Ibu? Kalau bicara tentang disiplin, apa itu? Apa itu? Benar-benar bisa Bapak Ibu? Pak Budi, ya Pak Budi. Mengikuti aturan yang berlaku, melaksanakan aturan yang berlaku. Apa itu disiplin? Sama. Menaati peraturan. Kalau anak-anak ibu, menurut anak-anak ibu ini disiplin itu apa? Lebih ke manajemen waktu sih, Bu. Oke, manajemen waktu, menaati peraturan, semuanya jawabannya benar ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di pikiran kita itu adalah tata tertib, teratur, atau kepatuhan terhadap peraturan. Itu misalnya ada gambar sebelah itu dia sangat disiplin dengan waktu. Karena kita berpikir kita harus disiplin dengan waktu. Atau baris yang rapi itu termasuk disiplin. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda. Dalam makna disiplin positif, kita tidak harus memberikan hukuman. Hukuman merupakan alternatif terakhir yang dapat kita gunakan untuk menciptakan budaya positif. Dan jika perlu, sebaiknya hukuman itu tidak digunakan sama sekali. Next. Ini makna disiplin menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, disiplin diri ya, kita tidak cakap, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Kalau kita tidak sangat disiplin, berarti kita membolehkan orang lain untuk mendisiplinkan kita. Harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Konsepsi Terhadap Sikap Merdeka cetakan kelima. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin bersendiri hingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada Teori Kontrol 1984, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Kemudian menurut Diana Gozen tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Disiplin dan merdeka. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi, yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin yang akan kita terapkan itu berasal dari diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internalnya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplin kita, atau yang disebut dengan motivasi eksternal. Begitu anak ibu ya, anak ibu, bapak ibu. Kalau kita tidak bisa mendisiplin diri, berarti kita butuh orang lain untuk mendisiplin kita. Nah, apa kata makna merdeka dari Ki Hajar Dewantara? Itu adalah merdeka itu jiwanya orang melepaskan pantai gitu ya Pak Budi. Ini bukan kuat kuasa awan diri priaga. Nah, mereka itu
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Next. Dan nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan yang dicapai anak Indonesia sekarang itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita akan menguatkan karakter anak didik kita itu. Ada 6 profil Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang telah dijelaskan oleh Ki Dewantara tadi ada 2. Ada motivasi eksternal, itu berasal dari luar. Yang satu lagi motivasi internal. Nah, tujuan disiplin positif itu berada pada motivasi internal. Apa itu motivasi eksternal itu contohnya? Mengapa melakukan motivasi internal? Untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Dia berbuat tapi hanya untuk menghindari, bukan karena dirinya ya. Misalnya siswa ini datang ke sekolah cepat-cepat, tapi karena takut dihukum. Nah, berarti kan ada faktor luar yang mempengaruhinya. Atau bapak ibu guru kalau datang tepat waktu, apa yang menurut bapak ibu datang tepat waktu? Itu eksternal atau internal. Bila untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, oh kalau datang tepat waktu nanti Anji Taufik misalnya dipuji sama wali kelasnya, dia berharap, karena dia berharap sesuatu berarti pasti ada motivasi internal dalam dirinya. Kalau eksternal, kemudian internal itu ya dia ingin menjadi orang yang merdeka, ingin menjadi dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya anak bapak ibu ini diberi tugas, nah tapi dia membuat dengan ikhlas, tapi dia tak melihat namanya buat atau tidak. Dia tetap membuat karena dia ingin menjadi diri sendiri, ingin dihargai. Nah, next. Di sini ada kasus bapak ibu ya. Coba silakan bapak ibu jempol. Sebagai seorang pendidik atau tenaga kependidikan atau siswa, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu atau datang ke sekolah tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda yang sekarang yang Bapak rasakan gitu? Tidak terlambat. Motivasi apa? Ekstrinsik atau intrinsik? X, buayu X. X juga karena takut dimana Bapak kepala sekolah ya Bu. Atau karena absen ya. Kalau ada Ibu X atau in? Masih X juga ya karena takut dimana juga. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan memuji Anda, apakah Anda akan datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda di kelas? Kenapa Ibu Ayu? Silakan. Karena tadi tidak ada yang ditakuti, Ibu, tidak ada yang disegani. Mungkin kan kalau tadi faktor X itu kan mungkin karena peraturan sekolah. Tadi kan alasannya dengan tidak adanya peraturan, makanya tidak ditaati. Oke, kasih hapus dulu Bu Ayu. Kita Bu Ayu karena Bu Ayu tidak akan menempati apa? Selanjutnya ada jawaban lain. Apakah Bapak Ibu akan tetap datang itu tuh tepat waktu? Oke, Pak Budi punya jawaban lain. Kenapa Pak Budi akan tetap datang tepat waktu? Karena itu bertanggung jawab kita, karena saya memilih sebagai seorang pendidik ya, makanya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Baik, Pak Budi, terima kasih ya. Saya tes yang berikutnya, menurut Anda dari 2 jenis motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Yang eksternal. Karena muridnya juga malah kalau dia masih eksternal ya, jadi tak perlu kita mencari atau in. Oke, lanjut. Jujur. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada kaitannya ya antara materi berikut dan berikutnya. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu adalah kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama,
bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu misalnya makanan, kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang itu rasa diterima di kelas, di sekolah, dipedulikan oleh teman sejawat atau teman-teman anak ibu, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan berarti dia butuh harga diri, keinginan yang dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya sendiri, mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Next. Nah, di sini ada contoh ya. Misalnya yang bertahan hidup. Contoh kalau bertahan hidup di sekolah kita, misalnya ada dalam satu kelas itu ada anak yang membawa bekal. Ya, kita kan terima di bekal dan pulangnya sore. Jadi ada satu teman tuh usir, ada kasus ya usir, mengganggu temannya, mengambil makanan temannya dan dimakan. Nah, proses yang terjadi pada anak itu kenapa dia melakukan hal itu? Ada anak ibu yang merasa seperti itu, bawa bekal, makanannya diambil sama temannya. Ada? Tapi itu kalau ada kasus yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Menindaklanjuti, ya benar. Kita harus mencari itu 5 kebutuhan dasar manusia. Anak itu mengambil makanan itu dia karena bertahan hidup, atau kurang kasih sayang, atau dia penguasa, atau kebebasan, kesenangan, atau dia usir. Kalau usir dia masuk yang mana gitu, ibu? Kesenangan. Dia senang mengambil makanan orang lain. Kemudian ada nih kita sebagai bapak ibu guru, kita ngajar nih di depan. Tapi ada anak kita yang tak memperhatikan kita. Dia sibuk main sendiri. Ada ya anak-anak ibu ya? Ya ada tak bapak ibu? Ada. Nah, berarti anak itu butuh, ya, butuh sesuatu apa yang dibutuhkannya. Nah, itu macam mana kita mencari kebutuhan? Macam mana kita mengolah apa kebutuhan anak ini sebetulnya gitu kan? Dia belajar dengan kita tidak mau, masih main aja. Dari kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi gitu ya? Oke, next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebelum saya lanjutkan, hukuman. Apa itu hukuman, Bapak Ibu? Sanksi. Konsekuensi, resiko, restitusi. Oke, next. Lanjut. Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang membedakan antara hukuman dan restitusi. Silakan Bapak Ibu menjawab. Misalnya, ini tindakan guru melakukan mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Ibu, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid diminta pass up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu sekolah. Hukuman. Oke, next. Kita tengok jawabannya. Benar ya Bapak Ibu? Ya warna Bapak Ibu. Nanti perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Itu jawabannya hukuman, konsekuensi, dan hukuman. Next. Nah, restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses kita memperbaiki kesalahan murid itu namanya restitusi, sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ia inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Next. Nih, perbedaan 3 tadi ya. Kalau hukuman itu tidak terencana, bisa tiba-tiba
terjadi pada murid ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dilibatkan yang bersifat satu arah. Hukuman itu dapat berupa hukuman fisik atau psikis. Yang konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai aturan. Kita sudah sepakat, tapi yang akan melanggar berarti kan dia ada tahu ini konsekuensinya ini ya, untuk konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dengan adanya konsekuensi membuat murid merasa tidak nyaman dan guru selalu memonitor murid. Dan restitusi itu proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan, proses yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dengan kolaboratif. Nah, kita kan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah yang negatifnya ya Bapak Ibu, yang harus kita hindari. Kemudian konsekuensi itu masih normal, boleh kita lakukan. Kalau restitusi itu sebaiknya yang kita lakukan. Oke, next. Nah, ini dia tadi. Nampak Bapak Ibu? Hukuman. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau anak yang kita kasih hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu terjadi, tidak nyaman untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang, mungkin dia akan dendam misalnya ya Bapak Ibu. Korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilaku murid pasif atau agresifnya meningkat. Jadi dengan dihukum ternyata dia tidak baik, makin buat lagi menjadi lagi ya gitu. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hukum itulah tadi, dia akan mengulang berkali-kali karena dia tidak takut. Hanya dengan guru tertentu dia takut ya Bapak Ibu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah misalnya kamu harus, itu berarti hukuman. Murid atau anak membenci peraturan. Karena ada hukuman, anak-anak tidak suka dengan peraturan. Next, konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman juga untuk anak. Korban merasa diabaikan. Murid juga tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru. Membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di situ pertanyaannya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Itu yang dilakukan oleh gurunya. Kemudian murid menghormati peraturan. Di situ anak akan menghormati peraturan. Kalau dia berbuat berarti ada konsekuensinya. Kalau restitusi, kalau kita membuat restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak berpikir pilihan apa yang dia buat itu baik atau tidak. Anak itu berpikir sendiri. Menguatkan anak untuk dalam jangka waktu panjang, menguatkan anak murid kita untuk berpikir dalam waktu jangka panjang. Korban mendapat ganti, murid anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk pelakunya, fokus pada pencerahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di sini pertanyaan yang bisa kita keluarkan itu, apa yang kamu yakini dengan hukuman dengan perlakuan anak tersebut yang melanggar peraturan? Apakah kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah? Nanti kita bertanya kepada anak itu. Jadi dia yang berusaha untuk mengubah dirinya sendiri biar keluarlah tadi motivasi intrinsik. Next. Nah, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang harus ada pada kita. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Hasilnya, kalau kita menerapkan sebagai penghukum, hasilnya siswa yang merasa terus-menerus dihukum atau diintimidasi oleh guru dapat mengalami penurunan motivasi belajar, menurunnya kepercayaan diri, serta merasa tidak aman dan tidak nyaman di lingkungan sekolah. Juga tindakan menghukum yang tidak proporsional dengan pelanggaran dapat merugikan hubungan antara guru dengan murid. Bagaimana seorang guru menerapkan posisi penghukum? Itu misalnya guru itu akan berkata,
patuhi aturan saya atau awas. Itu berarti dia penghukum. Kontrol yang ada pada dirinya sebagai penghukum. Kamu nih selalu terlambat, selalu salah aja gitu. Apa yang ikut semua salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai ini mengucapkan latihan. Kamu lagi kan yang terlalu terlambat. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya pada satu cara yang pelajaran bisa berhasil. Nah, tujuan dia menghukum bukan untuk menghukum anak ya, tapi dia itu ingin anaknya berhasil tapi dengan metodenya sendiri gitu. Next. Selain itu posisi kontrol yang ada pada guru itu adalah membuat rasa bersalah. Kita membuat anak itu merasa bersalah. Pada sisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan tekniknya membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hasilnya, kalau kita selalu membuat anak itu merasa bersalah, ketika siswa selalu sering atau tidak hadir diberi perasaan bersalah, mereka bisa mengalami stres atau perasaan bersalah yang konstan dan tidak adil, menurunkan harga diri, penurunan harga diri, dan ini bisa mengganggu perkembangan akademik dan emosional mereka. Contoh mata-mata yang keluar yang lembut buat anak yang membuat rasa bersalah nih guru. Bagaimana kalimatnya? Ibu sangat kecewa dengan kalian. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kata ya. Taufik, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Elpa, nah, itu kan bahasanya disampaikan itu lembut. Pernah tak anak ibu guru-gurunya berkata lembut? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ada tak? Nah, di sini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi mereka merasa dirinya itu buruk. Next. Ya, ada yang guru memposisikan dirinya sebagai teman. Guru pada posisi ini akan menyakiti murid. Sebagai teman akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini di sini hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hasilnya kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai teman dengan murid kita, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, ia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ya, anak-anak benar? Ya, guys. Contohnya, mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Gitu. Ada bapak ibu yang pernah membuka berita? Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Bapaknya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Tak dapat tak lulus kan? Kalau tak dapat tak naik kelas kalian. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi kontrol guru dengan murid sebagai teman. Next. Okay. Pemantau. Guru memposisikan dirinya sebagai pemantau. Pemantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Hasil dari pemantau ini Bapak Ibu yang telah diperoleh, murid mengalami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi marah atau merasa berbuat salah. Contoh memantau, kata-katanya atau kalimatnya, peraturannya apa nak? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu contoh memantau. Next. Nah, ini manajer. Posisi terakhir, posisi kontrol terakhir itu ada manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki
memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Hasilnya kalau kita mengambil posisi manajer, itu pendekatan manajer lebih mendekatkan pada pengajaran dan tanggung jawab, solusi masalah, dan mengembangkan keterampilan siswa dalam mengelola perilaku mereka sendiri. Ini menciptakan suasana yang kolaboratif dan dapat membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Apa contoh kalimat seorang manajer itu? Seorang manajer akan berkata jika anak melanggar disiplin positif, apa yang kita yakini? Dia melanggar, apa yang telah diyakininya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan tentang apa dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini kita berkolaborasi dengan murid. Jadi murid itu yang mencari solusinya, kita hanya sebagai fasilitator. Nah, dari 5 posisi kontrol itu, posisi yang paling baik menurut Bapak Ibu yang mana? Manager, ya benar. Tapi sekarang yang Bapak pikirkan, Bapak Ibu sedang berada di posisi mana saat ini? Bu Ayu sekarang berada di posisi mana sekarang? Semuanya lengkap Pak boleh. Oke, karena murid yang kita hadapi ramai, mungkin ini harus kita kontrol, harus kita sebagai manajer tergantung anaknya. Tapi kita berusaha untuk menggunakan posisi manajer, selalu menggunakan posisi manajer. Dianggap posisi kontrol yang baik untuk mengontrol diri kita adalah sebagai manajer. Next. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kita masuk ke poin berikutnya. Mengapa sekarang di kelas-kelas kita disuruh buat keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Keyakinan kesepakatan bersama seluruh anggota, baik sesama siswa maupun wali kelasnya atau guru yang mengajar. Kalau peraturan kelas itu kayaknya sepihak saja dari pihak guru yang menciptakan peraturan. Oke, bisa ya. Keyakinan kelas itu dibuatnya bersama, yang dia bersama misalnya wali kelas bersama dengan siswanya. Kalau peraturan mungkin sepihak aja, mungkin gurunya yang membuat peraturan. Ini yang harus kalian patuhi. Next. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai motor? Mengapa harus? Nah, mengapa kita harus pakai helm saat naik motor? Untuk keamanan atau untuk bergaya aja, ada? Dia pakai untuk gaya menunjukkan helmnya boleh. Untuk keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Untuk kesehatan. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali pada nilai-nilai kebajikan untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, dengan kita menggunakan helm, kita meyakini kita akan selamat. Nah, begitulah keyakinan kelas yang kita sepakati itu, kita merasa kita selamat di dalam kelas, dalam mengikuti proses pembelajaran seperti yang kita buat tadi. Next. Pembentukan keyakinan kelas atau di sekolah. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi nilai-nilai kebajikan yang kita akan anak memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian mudah diingat, mudah dipahami oleh semua warga kelas, diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau, kembali meyakini kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Misalnya ini ada kelas 1, 5, 7, berarti kelas SD, SMP ya Ibu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Dia harus sepakat. Dia memiliki keyakinan itu di dalam kelasnya, dia harus senang.
Kata yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dan next, kemudian setelah kita membuat kesepakatan kelas tadi, itu ada tampak seperti apa yang tampak dan tidak tampak seperti apa. Melibatkan semua anggota kelompok. Misalnya tadi semua siswa harus belajar, tadi kan sepakatnya. Berarti kita nampaknya semua anggota melibatkan semua anggota kelompok. Tidak tampak seperti apa mengucilkan salah satu teman kita. Kita berharap mereka bekerja sama-sama, tidak ada mengucilkan teman. Ada sepakat. Memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Yang tidak tampak marah atau iri atas keberhasilan teman-teman. Itu keyakinan kelas itu akan membuat dampak ya. Apa yang kita harapkan dan apa yang tidak boleh tampak. Selanjutnya ada ini tabel T namanya Bapak Ibu. Ini tabel Y. Tabel Y itu ada 3 poin. Ada terdengar, berperilaku, dan terlihat. Kalau kita menerapkan keyakinan keras tadi, apa yang terdengar? Apa yang terdengar dari kita? Misalnya satu orang berbicara, tadi kan menunjukkan jari keikutnya. Kita terdengar itu, yuk saya bantu, kata-katanya. Kita bisa selesaikan ini bersama. Tolong ya, misi itu sama juga dengan 4 kata aja itu. Apa perilaku yang nampak? Tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang kerja, dan postur tubuh yang tenang. Terlihat, apa yang terlihat sama kita dengan keyakinan yang telah kita buat, itu berempati dengan perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Itu kalau keyakinan kelas kita terapkan harus terdengarnya seperti ini. Berperilaku itu tergantung dengan keyakinan yang kita berikan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini adalah merupakan suatu alat yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau anak-anak yang melanggar disiplin positif. Itu ada 3 tahap di segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak ini bersalah, tapi kita ingin mengubah anak yang gagal tadi menjadi anak yang sukses. Contoh kalimatnya apa? Berbuat salah itu wajar nak. Atau misalnya anak itu terlambat. Oh, bapak juga pernah terlambat. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi tak berasa anak itu bersalah ya. Ada tekanan batin. Dan kamu berhak berasa begitu. Nah, next itu adalah kalimat menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, kalimat apa yang cocok untuk validasi tindakan? Kalau anak yang berbuat salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, berarti kita harus tanya dulu, apa alasan anak itu berbuat? Misalnya tuan makanan atau dia terlambat, apa berbuat itu? Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. So, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia kelahi, tapi kan dia ingin mempertahankan. Padahal kelahi itu tidak baik, ya kan? Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Next. Menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal
Ketika kita mencapai identitas sukses dan memvalidasi perilaku yang salah, kita siap untuk menghubungkan diri dengan nilai-nilai yang kita yakini dan menjadi pribadi yang diinginkan. Nah, setelah kita tahu kesalahan kita ingin jadi seorang apa selanjutnya? Apakah ingin mengulangi kesalahan atau ingin memperbaiki? Apa keyakinan kelas kita? Mengingatkan kembali keyakinan yang telah dibuat. Nilai-nilai apa yang telah disepakati kemarin? Mereka seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Itu ya Bapak Ibu Guru ya. Jadi segitiga diskusi ini merupakan alat bantu. Tapi di sini saya tekankan ya, tidak semua masalah anak yang melanggar kita dapat selesaikan dengan restitusi, tergantung permasalahannya. Kalau pembulian atau pelecehan, apakah bisa dengan itu? Nanti kita tergantung restitusi. Tapi sebaiknya sebelum kita menindaklanjut, kita bisa coba dengan segitiga restitusi. Oke, nah kesimpulan. Baik Bapak, sebelum saya membaca kesimpulan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan anak Ibu, dari apa yang saya sampaikan, apa yang dapat disimpulkan atau apa yang disimpulkan dari Ibu? Apa yang Ibu peroleh? Lebih menggunakan persuasif, belum preventif. Dari pemaparan yang saya dengar Ibu tadi, kalau saya pribadi sih, untuk menghadapi siswa-siswi yang katakanlah dalam kondisi yang melanggar aturan sekolah atau kesepakatan atau keyakinan sekolah kelas, itu kita lebih menggunakan pendekatan persuasif. Persuasif itu pendekatan tidak langsung itu preventif. Preventif itu kayaknya jalan terakhir, hukuman ini. Dia lebih ke pendekatan, mencari tahu apa masalahnya sehingga dia melakukan hal yang tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Di sini betul ya, intinya kita lebih menggunakan pendekatan sebelum menghukum itu adalah tindakan terakhir. Setelah kita tidak bisa dengan pendekatan, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan kontrol. Karena yang mengontrol diri kita kembali lagi ya, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Anak Ibu benar, apa yang diperoleh dari materi ini? Apa yang diingat? Oke, apa yang didapat hari ini? Jadi lebih mengetahui. Perkenalkan, saya Dwi Sapitri Soro dari kelas 11. Posisi saya sebagai murid di sini, jadi lebih mengetahui untuk mengontrol diri dan Anda menemukan motivasi untuk kedepannya. Dan anak Ibu dia ngomongin ternyata motivasi selama ini pada dirinya masih motivasi eksternal belum internal. Jadi yang baik itu adalah internal. Bagaimana cara kita menemukan motivasi internal itu sendiri? Yang lagi Bapak Ibu? Ya. Sebelum saya menutup, di sini saya mencoba ingin membuat satu keyakinan kelas. Di sini keyakinan untuk anak-anak bikin keyakinan kelasnya. Tadi Bapak Ibu kita bikin keyakinan sekolah. Untuk Bapak Ibu keyakinan sekolah yang macam mana yang bagus kita terapkan di sekolah ini. Misalnya harus datang tepat waktu. Ini saya bagi kelompoknya berbeda, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setiap kelompok itu membuat keyakinannya sebanyak 4 ya. Keyakinan saya Bapak Ibu Guru kesepakatan sekolah ya. Sekolah kita
Yang komposisi udah Sarisa dah kumpul lagi. Yang dibagikan selanjutnya nanti yang baru. Kita yang keyakinan kelas dulu. Kita Bapak Ibu silakan yang baru kita bahas dulu, baru kita masuk ke tahun T dan tahun I dari keyakinan kelas yang dibuat. Sini saya minta kepada Pak Dodi untuk membacakan keyakinan sekolah yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Silakan Pak Dodi. Oke, Bapak Ibu Guru, saya akan membacakan keyakinan sekolah dari Bapak Ibu Guru, yaitu yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan jiwa sosial.
Yang keempat, saling menghargai. Selanjutnya, keyakinan sekolah. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua, harus bisa disiplin dengan segala hal. Yang ketiga, menjadi panutan bagi peserta didik. Oke, selanjutnya yang bapak nih. Yang pertama, hah? Yang pertama, menciptakan disiplin diri dan melaksanakan tugas sebagai guru, tenaga pendidik dan siswa-siswi. Itu dari Bapak Zul. Next, ini dari saya nih. Adanya kerjasama sesama guru. Nah. Yang ketiga, warga sekolah perlu menjaga kebersihan sekolah. Ini paham ini. Menjaga sikap sesama guru. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Terima kasih Pak Dodi, silakan Bapak. Dari keyakinan, ya silakan Pak. Keyakinan sekolah dari saya untuk Bapak Ibu Guru untuk Empat juga nih. Guru meyakini bahwa dengan cara menasehati secara sopan, lembut dan ramah, selalu menjaga harga diri sesama guru akan menimbulkan kekeluargaan dan kebersamaan yang kuat. Terima kasih Pak Desa. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya melihat ya, Bapak Ibu sudah baik sekali dalam menyusun kalimat keyakinan keras. Coba di sini ada yang dari ibu-ibu guru ya. Keyakinan sekolah yang dibuatnya tepat waktu. Tepat waktu itu benar, kita harus tepat waktu. Tapi dalam membuat keyakinan keras harus dalam bentuk kalimat. Jadi tepat waktu itu kalimat apa yang cocok ya Bapak Ibu guru? Oke, berarti kalimat itu diganti dengan seluruh warga sekolah wajib tepat waktu datang maupun pulang. Perlu, yang wajibnya tidak perlu. Oke, Pak. Tanggung jawab, kalimat untuk tanggung jawab ini seperti apa yang diharapkan oleh Ibu? Ya, itu sama dengan yang ditulis Ibu Fatimah tadi ya, bertanggung jawab atas kerja kita hari ini. Meningkatkan jiwa sosial, itu tadi boleh saling bekerja sama, saling menghargai, itu yang bersikap berkata sopan santun juga bisa. Oke, untuk yang penizam tadi bisa ya, kita betul bisa, itu maksudnya saling menghargai antara sesama teman kita. Jadi kita harus saling menghargai. Nah, untuk yang siswa, Ibu minta Soro tolong bacakan kesepakatan kelas yang Soro. Silakan Soro. Kesepakatan kelas pertama adalah berbicara sopan. Yang kedua, bersikap sopan dan tidak kurang ajar kepada siapapun. Yang ketiga, berpakaian sesuai aturan sekolah dan rapi. Yang keempat, konsentrasi saat belajar. Yang kelima, sopan berbicara sama guru dan menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir, anggota kelas perlu datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan bekerja sama. Terima kasih. Kesepakatan sekolah dengan kesepakatan kelas
intinya sama juga ya Bapak Ibu. Nah, yang mendorong kita untuk selalu berbuat positif. Nah, dari kesepakatan kelas yang dibuat tadi, tampaknya seperti apa? Tidak tampaknya seperti apa? Nah, silakan Bapak Ibu tulis. Selanjutnya terdengarnya seperti apa? Kalau kita menghargai, terlihatnya seperti apa? Berperilakunya yang seperti apa? Nah, dari yang Bapak Ibu tuliskan tadi, coba silakan Bapak Ibu tulis. Kira-kira juga yang Bapak Ibu tadi, tampaknya seperti apa, tidak tampaknya seperti apa. Yang jelas, tampaknya apa?
Next selanjutnya Bu Bina. Saya minta tolong untuk membacakan tabel T yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Yang anak-anak sudah tabel T-nya nak? Sesuai dengan keyakinan yang dibuat tadi ya nak? Buat di mana nanti baca kayak terdengar ya. Oke Bu Bina silakan baca. Tabel T untuk yang tampak seperti yang pertama bekerja sama dan percaya sama teman ketika berkelompok. Seterusnya tampak seperti memotivasi setiap anggota kelas. Ini untuk yang kelas. Kalau untuk yang sekolah, tepat waktu, guru datang lebih pagi dan pulang tepat waktu. Terus yang kedua, tampak seperti. Terus yang kedua, tanggung jawab, guru lebih banyak melaksanakan tugas sesuai tupoksinya. Terus selanjutnya, tampak seperti jaga kebersihan kelas bersama. Yang tidak tampaknya tidak usah ajak dia dalam kelompok kita karena dia malas. Terus tampak seperti melibatkan semua warga sekolah, tidak tampak mengucilkan salah satu anggota. Seterusnya tidak tampak seperti tidak percaya sama teman ketika berkelompok dan tidak mau bekerja sama. Seterusnya tidak tampak seperti memeras teman dan membuli. Selanjutnya untuk sekolah tidak tampak guru lebih banyak datang dan pulang tepat waktu. Tidak tampak guru lebih banyak melalaikan tugas. Terima kasih kepada Bu Bina. Di sini tabel T, tampak seperti tidak tampak seperti. Di sini saya telah mendengar apa yang dibacakan oleh Bu Bina. Ini kayak Bapak Ibu dan anak-anak Ibu sudah paham ya dengan keyakinan yang kita buat. Oh, tampaknya seperti ini dan tidak harus tampak seperti ini. Oke. Nah selanjutnya tabel Y. Nah silakan Evan. Untuk yang guru silakan Ibu Fatimah untuk membaca. Satu. Nah, tabel Y kalau dari saya, kalau terdengar seperti kadang-kadang yang seperti saya bilang, Bapak Ibu ada jam silakan masuk. Nah, itu terdengar. Kemudian kalau terlihat guru terlihat sudah masuk kelas tepat waktu. Kemudian kalau berperilaku atau terlihat ini berperilaku. Kalau berperilaku, guru sudah bertanggung jawab dan disiplin. Itu contoh sehari-hari saya. Terima kasih. Itu yang terdengar dan terlihat dari keyakinan yang kita buat. Nah, Bapak Ibu, nah dari sini keyakinan kelas itu butuh tak? Perlu tak kita buat gitu, Bapak Ibu? Perlu. Keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya saya berharap nanti kita punya program ya, setiap sekolah itu punya keyakinan kelas. Nah di sini tadi saya sudah tidak menemukan kata-kata negatif dalam membuat keyakinan kelas, semuanya sudah menggunakan kata positif. Kata negatif itu contohnya tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Jangan ya, jangan. Oke. Iya, tidak boleh terlambat. Itu tidak boleh ada dalam kata-kata keyakinan kelas. Oke, ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah, kesimpulan dari penyebaran budaya positif yang saya sampaikan ini dapat disimpulkan pendekatan yang disebut
disebutkan sebelumnya sangat penting dalam membantu anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini mereka memahami bahwa membantu kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dan bukan identitas mereka. Menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh adalah prinsip yang sangat berharga dalam pendidikan. Dengan mendekati anak dengan empati, kita membantu mereka merasa lebih nyaman dalam belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Nah, demikian ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada wakil kepala sekolah sudah membersamai kami selama ini. Dan terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.